Jadi jangan Nabi dikeluarkan itu Muhammad dari dinding. Kan tujuan jalan kecil supaya jangan terdinding saja. Pertama diri dulu, lawan Tuhan Nabi jauh jagoannya dari dinding terus. Gak ada sampai kena istilah bahasa sidin. Istilah guru bahari toh. Kurang kasap. Mereka ada kayak guru bak. Kalau guru bak ngepot harus. Karena satu-satunya masih itulah beliau termasuk orang yang kasap. Wah ini kadet lagi tenangan kayak sidin tuh. Udah nah. Aku ini peneliti juga di Banten waktu kemarin juga nyaman di Banten cari guru-guru loh Pak. Bukan salah. Ada kelebihan non pendidikan bagi orang kasap nih. Di gampang KPK kasap. Ya. Muka ada 17 bulan di hutan, muka ada tanah pungkok ayam. Harus di padang pungkok ayam ini takutan apalagi di padang ada kok ayam. Ini aku tuh guru aja yang saya pikir. Gue ngakalin tuh guru aja karena rajinan dulu. Nah, jadi di sini dikeluarkanlah itu Nur Muhammad dari dinding-dinding. Di sini dikatakan Nabi lah bercahaya ke masyrik dan ke maghrib. Ini asalnya lah. Itu pertama diletakkan pada diri Nabi Adam tuh. Jadi kalau menurut hadis lain, Inna Allah Ta'ala khalaqa nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla khalqi Adam bi alfayam. Sesungguhnya Allah tabaraka akan memberikan berkah. Dan Tuhan Maha Tinggi Allah ciptakan itu Nur Muhammad 2000 tahun belum Allah ciptakan Nabi Adam. Ini dalam hadis lain itu ada di kitab Jawahirul Bi'ar. Baik kita. Jadi bicara di dalam itu hadis sesungguhnya Allah tabaraka memberikan berkah, memberikan kebaikan wa ta'ala dan Tuhan Maha Tinggi tidak ada yang lebih dari kekuasaan Tuhan atau kehendak Tuhan. Khalaqa nura Muhammadin Allah ciptakan itu Nur Muhammad bi alfayam qabla khalqi Adam 2000 tahun belum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam wa khuliqa. Nah ini nah di hadis itu wa khuliqa dijadikan Nabi Adam pada hakikat daripada nur. Kalau pada syariat Nabi Adam dijadikan dari tanah. Atau pada syariat setelah adanya alam semesta syariatnya dan itu diberi nama dengan alam syariat atau alam syahadah. Alam nyata kita lihat, kita raba, kita bijak, alam syahadah di orang bari. Kalau alam syariat muka ada besar ya kita. Anda kanyang parut, muka ada makan malah. Kanyang. Tapi ada juga jalan parabi di jalan dengan parabi di mana kasih kita kisah. Kalau di seminggu begini kayak gini ada makan wah jadi parabi guru aja nabi madakan. Seminggu kada berkuringan kada makanan. Apa yang diamalkan beliau la ta'sira li kulli syai'in minal mumkinat. Tidak memberikan bekas apapun ada di alam dunia ini ada segala mungkin. Seminggu atau enggak apa. Tenang dikatakan seminggu ada berguring ada makanan hidup aja. Betul tuh lah ke masjid. Kopi asli jadi mereng akan mereng ke masjid. Ujar jangan aku mencari kitab di mana sih pakai kisah itu macam-macam kisah guru-guru bahari untuk menambah keyakinan la taksira li kulli syai'in kebaikannya. Nah, jadi menurut hadis Nabi Adam dijadikan pada hakikat min Muhammadin hanya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Adam kalau pada syariat dijadikan dari tanah, dari air. Itu ada Al-Quran mengatakan khulaqal insan min. Satu ayat mang dari air Tuhan berfirman walian juri insan mimma khuliq walaqa mimman ma'in dapik yakhruju min bainis. Bukan air biasa, air nangkor dari serbik. Nabi Adam pada syariat kan setelah ada alam semesta dijadikan dari tanah. Jadi jarang bahari pada waktu itu bermata pada melihat, bertelinga pada mendengar lah. Kayak patung lah Nabi Adam itu maksud bahaula wala wa ta'ala billahi tidak ada daya upaya melainkan dengan kehendak dan kudrat Tuhan. Nah, wawudi'a ya, wawudi'a. Diletakkanlah itu Nur Muhammad kepada diri Adam pada waktu Nabi Adam ini seperti patung. Ini melalui ubun-ubun. Sampai ke mata melihatlah Nabi Adam. Sampai ke telinga mendengarlah Nabi Adam. Sampai ke seluruh tubuh menyingking Nabi Adam. Jangan tahu menyingking. Itu Nabi Adam. Mainannya Nabi Adam lah. Nah ini yang dimaksud. Menurut hadis itulah. Bahwa Nabi Adam dijadikan daripada Nur Muhammad pada hakikat kalau pada syariat pada tanah, dari tanah air abin air. Kalau pada syariat diri ini cepat merugikan itu. Kenapa? Kalau tahu bahwa diri ini ada mau ngaran Tuhan ngaran Nabi kan mau ngaran Tuhan nama ngaran Nabi bahwa diri ini yang ada tahu ada mana sebenarnya bahwa ada hubungan dengan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Kan tujuan Nabi mengatakan pada hakikat supaya kita ini dalam keadaan zikir, supaya kita ini dalam keadaan salah. Jadi itu. Atau kalau ingin jadi baik kalau mulia karena ngaran Tuhan ngaran yang baik. Makna darinya walillahi asmaul wadubiha aja. Muhammad itu nama yang baik. Tidak ada sebaik ngaran Nabi dalam Islam kan. Jadi tujuan supaya dalam keadaan supaya baik, lalu supaya dalam keadaan zikir lawan. Nah setelah itu Nur Muhammad kan diletakkan pada Nabi Adam melalui ubun-ubun, bercahaya sekalinya. Tapi cahayanya di belakang Nabi Adam, cahayanya di belakang. Astagfirullah malaikat turun pada mereka. Inilah melihat cahaya Nur Muhammad hanya rakyat di belakang Tuhan melalui Nabi Adam ya. Karena kalau ada kayak itu, malaikat kada bakal turun menyampaikan wahyu ke depannya tuh. Nah. Bapak malaikat turun, dia tasafahul. Ingin mendapatkan syafaat atau syafaat pertolongan itu Nur Muhammad yang dikeluarkan dari 12 dinding benar. Ini sebagai contoh malaikat yang bertugas menarik matahari itu. Oh matahari itu karenanya kalau dalam tafsir Yasin aku bisa mengajari tafsir Yasin dulu di PGNU tahun 74 di Banjar. Nah, lebih dari 100 kali dunia karenanya matahari itu. Itu yang ada di dalam tafsir. Kayak apa tugas malaikat yang menjaga tarik matahari? Kononnya luar biasa. Kemudian panasan pada tahu kita panas matahari. Begitu menurut saya melihat cahaya Nur Muhammad lah yang ada di belakang Nabi Adam. Dengan tugas matahari yang panas dari situ. Ini syafaat daripada Nur Muhammad yang asal. Walam yakdir lain alal qarari bil adi. Ini tulisannya ada manis. Walam yakdir lain. Walam yakdir kada mampu. Lah ini iblis. Nah, lain. Lain nang dilaknat kada mampu ya iblis. Dan bala tentaranya ya setan. Kada mampu ya Allah kar betinggal betetap kar betetap marahnya bila adik kada mampu hidup di bumi dari kekuatan cahaya nur yang ada di belakang Nabi Adam nih. Wal yasudu
Iblisnya hendak di bumi di atas angin. Balabak ngobrikohnya. Pintunya tertutup. Aduh, jadi begini. Pintu langit tertutup. Aduh, jadi iblis kayak apa kami ya Tuhan? Kadang matikan, kadang matikan aja. Kadang mau, Tuhan kadang menjadikan iblis itu bapak lagi wasis putih dinas. Iblis ini oleh kamu membisiki di hati kita kayak naja, kayak naja. Ada kita nih terlena dalam bukannya. Oh, kode ingat lagi di sini. Ini bahayanya iblis nih. Lagi wasis putih. Itu bahayanya. Saya memang enggak kok. Bekas mana sih mungkin sih? Nah, ada mampu iblis hiduplah langit, pintu langit tertutup. Akhirnya meminta iblis dikabulkan Tuhan permintaan iblis. Itu kok dalam hadis pasatara jalikan nur. Ikan tak kayak itu sebenarnya. Ya juga iblis kali mampu lah hidup di bumi karena kekuatan cahaya Nur Muhammad nih. Langit tertutup kembali pulang ke bumi nih. Jadi cara Tuhan menurunkan iblis ini, nah itu di situ kalimatnya pasatara jalikan nur, pasatara jalikan nur, pijabati. Nah jabah tuh ya dahi japnan salah nih, nibak dona, nartaklah hati. Ditutup Tuhan, itu nur yang ada di belakang Nabi Ibrahim nih, tutup. Ini salah memancarkan dahi dulu, astagfirullah. Nah dahi dulu, yang sedang memancarkan dahi ini, itu nah kada mampu iblis. Dibumi dari kekuatan cahaya nur pas saja datil malaikat, sujud malaikat terhadap Nabi Adam. Kenapa? Karena kada terlihat diri Nabi Adam dari kekuatan cahaya nur Muhammad. Ini masalahnya yang asal. Nampak pada Nabi Adam. Sujud malaikat. Sujud apa? Sujud tahiyatin, sujud kehormatan. Bukan sujud yang kayak kita sembahyang lain. Ini yang membuat iblis karena mampu hidup pulang dari kekuatan cahaya minyak langit. Akhirnya memohon iblis kabulkan Tuhan. Tuhan mengabulkan. Wasatara jalikan nur bijabati. Allah tutup cahaya Nur Muhammad nang didahi Nabi Adam. Pak Alima Adam alaihissalatu wassalam. Itu bisa dipatihi bisa dipatihi. Nah, wapadilati. Tulisnya kayak itu. Tahun Nabi Adam dengan kemuliaan Nur Muhammad yang membuat para malaikat turun. Itu saripatihi artinya. Kalau doa Allah ma'ati Sayyidana Muhammadani wasilata ucap paling mau padilah berarti bisa dipatihi padilah kalau wasrapal lah hanya padilah nah biar jadi. Jangan kemuliaan Nur Muhammad ada padilah beda itu malaikat bila turun. Wapadilah dan kelebihan itu memang iblis pada keduanya membarak kan gitu ya Allah. Hanya darajah, hanya orang yang bawa lebih dapat derajat, derajat terot, biarlah hanya mendapat makom, dapat kedudukan. Nabi Adam tahu dengan kemuliaan Nur Muhammad sehingga membuat malaikat turun. Kemudian Tuhan Nabi Adam mengetahui kelebihannya. Itu di dalam hadis fatawasal Adam. Nah, fatawasala nah Adamu alaihissalam binuri Muhammadin sallallahu berwasilah Nabi Adam dengan Nur Muhammad. Ini keyakinan Nabi Adam nih, Nur Muhammad nih. Ini kan asal diri kita nah. Kan kayak itu, kayak ini nah. Muhammad Nur Muhammadin aslun nafsi ya kan gitu. Ini rumusnya nih. Nah, wa aslun nafsi
bijatul muqaddasah wa bijati sarifah. Adapun itu Nur Muhammad itu kan sebenarnya diri nih. Benar-benar diri kita ada hubungan dengan nama Tuhan, nama Nabi kan. Asun Nabi Nur Muhammad itu asal diri. Ya jadi gereja kerja nama kita kalau kata kembali kepada asal. Nah, ini marifatul asma lo sifat sudah habis sudahlah. Nur Muhammad itu asal diri. Nah jadi kalau anak nanti lenyap harus kembali kepada asal diri supaya aman dari hal-hal sakatonot, supaya selamat. Ini contoh orang alim boleh berkesah sudah untuk berkesah cakan menit nah aku udah tahu 6 bulan jadi nah aku bisa dari bagiannya nggak kepadakan panon isya apa tenang lagi jangan aku yakin benar juga tidak kok kenapa sudah dia habis datang dari amalan macam-macam sudahnya guru-guru nah jadi asah diri Nur Muhammad asah diri dengan diri Tuhan yang suci. Ini kan bahasa Arab maksudnya dat dini Nur dan ada hubungan dengan diri Nabi dalam diri Nabi ini Muhammad. Nah mujma ini tersimpun pada pilwahdah ya. Nah itu kalau anunya tersimpun di martabat wahdah. Martabat wahdah kan hanya panel isyarat di Nur Muhammad saja. Ini martabat yang kedua dari martabat 7. Ini memang jadikan dihisap tuh lah. Sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Di golongan umat Muhammad masuk surga bighairi hisab. Tanpa dihisab. Sudah dihisab. Ada yang giliran berapa miliar manusia ya kalau. Apa tahun di padang mahsyar Pak. Di situ ada yang mau mizan timbangan. Hisab ada macam-macamnya kalau dihisab. Memang bighairi hisab nih 3 golongan umat Muhammad akhir zaman itu ada bila adibah. Sulusu yadkhuluna jannata 3 golongan umat Muhammad di akhir zaman masuk surga tanpa hisab. Siapa sih nah masuk tanpa hisab? Ar-rasyihuna bil ilmi. Nah, ar-rasyihuna bil ilmi. Ar-rasyihuna orang dalam ilmu ini contoh lah. Sebenar-benar ini Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kan 2 kalimat nih, Nur Muhammad ini 2 kalimat. Nah, kita pilih dulu Nur dan Muhammad. Ini kalau dalam kaidah bukan akidah. Akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu akidah namanya kaidah. Nah, ini contoh kaidah niat. Kosot tak harus lagi untuk kaidah niat. Menurut Imam Syafi'i kada boleh kada menyiapkan kada sah sembahyang itu kalau menurut Syafi'i. Kemudian meletakkan niatnya di mana pula? Jika kita mengucap Allah Akbar kada boleh tadi dan kada boleh kemudian lain kalau sembahyang sunat mutlak kada berniat tidak apa-apa. Itu kalau menurut Syafi'i. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran inna sholata kanat ala mu'minina kitabam diwajibkan diwakifkan sembahyang apa waktu apa karena itu ambilan Imam Syafi'i. Kalau imam lain aku nggak tahu. Nah jadi apa tadi kisahnya? Nah ini kan dipilah dulu. Kaidah ini paling ada 3. Kaidah pada logat. Ini kita as-sholatu logatat. Sembahyang pada istilah bahasa addu'a. Orang muda itu sembahyang udah. Tapi ini pada logat. As-sholatu syar'iyatan aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim. Sholat pada istilah syariat pada istilah agama dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, biarkanin maksudnya dengan rukun-rukun yang ditentukan kata pada rukun pada saat sembahyang. Kemudian doa hakikatan doa pada istilah hakikat zikir zikir tuh sembahyang pada hakikat. Jadi kumpulkan antara saat hakikat nang
pada hakikatnya dalam ini contoh Nur Muhammad kan 2 kalimat. Jadi Nur ini pada logat cahaya, pada bahasa. Nah orang yang dalam ilmu ditingkatkannya Nur itu ngaran Tuhan. Ini sudah ingat tentu aja sudah zikir sudah. Karena kan tentu coba baik walillahi asmaul. Nah, sekarang itu Nur pada hakikat orang dulu mengatakannya Nur Jat. Nah ini pada hakikatnya bukan nama diri sudah itu Nur. Kan masalah sudah dijelaskan masalah tajali nih. Nah kemudian Muhammad itu kalau pada logat orang yang sangat terpuji. Karena bilangnya bersabdu itu sikap mubalaghah terpuji, sangat terpuji nyaranya. Muhammad pada saat ngaran Nabi atau ngaran Rasul. Wa ijanu jirapil hakikati anna Muhammad yaitu syarifah. Apabila dipandang pada hakikat itu Muhammad diri Nabi namanya atau diri Rasul. Nang dalam ilmunya mengartikan Muhammad diri bagi Rasul atau diri bagi Nabi kita. Sebenarnya jadi berarti ada orang di Nabi ini yang membuat jadi dihisap. Terus kata Nabi ada ketulahan bukan akhir. supaya merdeka. Supaya merdeka kita dosa kita diampuni oleh Allah. Nah ini yang dikatakan pada kaidah. Tidak paling kada sebebenya itu urusan orang bisa mengembangkan lagi. Tapi jangan kaji kekembangan pulang. Ini kekambangan. Bahaya kekambangan. Nah jadi setelah Nabi Adam alaihissalam tahu dengan kemuliaan Nur Muhammad, tahu dengan kelebihan Nur Muhammad nih, bahwa wasilah Nabi Adam. Arti wasilah apa nih arti wasilah? Al wasilah tuh, nah tertumpangan, rujuk mukmin, ila awal ma khalaqallah qabla asya. Ada juga mengartikan rujuk mukmin ila awalima barajat bil alam. Artinya lah al-wasilah, dan ini perintah Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Mereka yang beriman, silakan bertakwa, silakan beribadah. Diperintahkan Tuhan mereka yang beriman dan non bertakwa, jangan berwasilah. Wabtaghu ini apa? Bil amar. La'allakum tuflihun. Semoga kamu jangan andalkan iman dan takwa aja. Kalau ada payu juga aja. Di badan kalau ada payu. Nah kayak apa sih lakunya? Nah laku di hadapan Tuhan Nabi aja. Wasilah ya, hubungkan Nabi supaya payu deh. Jadi payu, ibadah payu juga. Aman payu nyaman sedikit kena berikan. Amunnya belajar wade juga jalan bahari belajar wade pakai nyiro untuk bisa goreng jalan apa nih payes ya. Bahari pakai nyiro tuh nah di Bandar tahun 60-an. Soalnya aku bisa sama dia menjualkan orang. Jajam tuh. Amu kan ada payu kan tuh duduk. Udah berjalan, kasihan nang berulah. Nah ini nang kepikirkan mau keberatan bah, aku sudah tahu betul salah. Amun dan daripada Nur Muhammad nambah amal ada payu gitu. Apakah duduk jadilah. Dan ini perintah Tuhan, apa arti wasilah? Al wasilatu ruju'u mu'min ila awalima khalaqallah. Arti wasilah ialah kembalinya seorang mukmin. Ada istilah rujuk orang enggak terakhir ke bini lah. Tapi sah sebulan taungut ngelatih rujuknya boleh. Yang bini taungut ngelatih taungut boleh rujuk lah. Jadi arti istilah kembalinya seorang mukmin lahir batin nih kepada mula-mula yang Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Nah mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu, sebelum ada Allah jadikan langit ini hanya Nur Muhammad saja, menurut Nabi nih. Ini kan
bukan menurut pendapat. Ada hadis kan kita ini kan belajar masalah hadis sunnah nih, yang dari peninggalan seseman yang diajarkan kepada Syekh Datuk Pelampel Syekh Abdul Samad kan. Ini masalah hadis sunnah kita nih. Nah, kemudian ada nama atikan wasilah kembalinya seorang kepada ma baraja. Baraja ini nang nampak, lurus nang nampak di alam, mula nang nampak di alam yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Kapan Nabi melihatnya? Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam mimbat baraja rabi antar sana. Malam Senin tanggal 12 ribu awal Nabi kan dilahirkan. Rabi antar Rabi itu nah mata Nabi kan. Rabi antar angkat kepala ke langit. Apa yang terlihat Nabi hanya kalimah Nur Muhammad. Langit bumi termasuk bunda Nabi kita Siti Maryam yang membantu hari lahir Nabi dalam Siti Asia. Ini kan terlihat. Yang terlihat yang pertama ada Nabi hanya Nur Muhammad. Jadi alam ini kayak alam yang kita disikapi punah. Ketika saya jadi bertanya, apa mula-mula ada? Dikatakan Nabi. Mula-mula ada, mula-mula nampak. Ada Nur Muhammad. Engkau itu hai Jabir dan Nabi. Jadi secara khusus Nabi katakan kepada Jabir, Jabir, Oma bininya, bilang akan harus dan Jabir. Pulang tetamu menghormat beliau karena memancar Nur Muhammad pada diri Sayyidina Jabir. Memancar. Nabi Pak itu menjar Jabir. Kita ini 2 tahun. Karena kita ini banyak timbang menimbang itu ada berjalan. Mencari dalil betul, tapi meletakkan keyakinan setelah dalil itu ada. Ngaranya tolikam al-istidlal. Namanya al-istidlal. Istidlal aina. Wan najru. Cari dalil itu. Istinya ditolak. Ada kadarnya. Wadah. Waktu lahir. Ada lagi di ayat lain. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu. Siapa yang benar-benar dekat. Orang yang berwasilah lawan Nabi yang paling dekat. Itu melakukan bukan berpendapat. Diperintahkan pula oleh orang yang berwasilah. Arti wasilah sudah jelas. Ini ada istilah. Kalau pina rasa sakit, pandang pulang. Itu Nur kan nama Tuhan. Muhammad nama. Ini kalau pada syariat. Kalau hendak dalam menerjemahkan Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi. Jika puasa penyesalan, ini orang kepas pun malam, tapi bila guru pengajian lagi kena adalah. Ini sudah tapi kalau lagi, tapi kayaknya sih meh nggak belum sekolah Islam aku ini belum bacaan gagah jadi kita. Kalau ada bacaan pina garing terus sih. Kelihatan bandar sudah 3 penelitian datang kemari. Kapan guru dapat kegangan 3 bulan nggak spesial. Suruh ganti lain kada mau. Lain juga aja. Ya, karena pada lilit lalu menjelaskannya tanggung. Akhirnya dipadakan dalam sate kalau kita pakai rumus. Nah, tadi dalil itu mandang pada lekat pada kalau hendak dalam ilmu supaya jangan bisa pandang pada hakikat. Boleh atau kada masalah apapun. Ya jus wala ya jus boleh atau kada boleh, boleh aja silakan. Cakanya kada boleh jangan digali. Ini masalah keyakinan, masalah perasaan, masalah menyempurnakan diri supaya diri jangan terdini lawan Tuhan lawan kan gitu. Setelah Nabi Adam berwasilah Nur Muhammad nih, perasaan Nabi Adam ini lain kada kayak biasa. Akhirnya dikumpulkan oleh Nabi Adam para nabi-nabi dari zuriat Nabi Adam. Kan Nabi Adam hampir 1000 tahun umurnya. Banyak anak cucu Nabi Adam nanti angkat oleh Tuhan sebagai nabi. Jadi dia nabi ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Kan itu dalam hadis. Ulama umatku itu nabi. Dan nabi kita derajatnya seperti
Anbiya itu kan jamak nih. Seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Tapi kan ada nabi, sesudah nabi. Lah nabi ya walau Rasulullah badi, tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudahku. Tapi kita bawa istilah nabi boleh. Untuk mencapai keberun, jangan aku nabi. Hubungkan diri maksudnya, nah itu namanya mutahikatun, hubungkan diri, bukan nabi, kita menghubungkan diri aja untuk mencapai apa? Mencapai rahmat Tuhan, kan nabi diutus untuk jadi rahmat. Nah jadi dikumpulkan oleh Nabi Adam itu Pak Akhojal Misak, bahasa di sana Pak Akhojal Misak dan Nabi Pak Akhojal Misak, tulisannya. Nah dikumpulkanlah juriat Nabi Adam yang dari nabi-nabi, dari juriat Nabi Adam. Setelah mereka terkumpul, akhirnya dibikin perjanjian oleh Nabi Adam kepada juriat-juriatnya. Tujuannya amniya, supaya aman dari gangguan setan atau iblis. Wassalamah, supaya aman dan selamat. Hendaklah engkau berwasilah dengan Muhammad. Kalau ingin aman dari haru-haru sakaratul maut, kalau ingin apa jawab? Qalu bala. Ini jawabannya kayak nah. Mereka menjawab bala. Ini balanya naam, lain bala itu. Nah ini bala ini nah. Bencana. Jadi kita bacanya sama bala. Kalau bala artinya itu naam, nggih pun. Kalau bala ini bala dan diumpati bala menyakiti awak ya kalau. Nah ini bawah sirah nabi-nabi dari juriat Nabi Adam dengan dorong untuk supaya aman dari segala gangguan dan sedang kita diperintahkan Tuhan melakukan dengan berwasilah berbirana. Kamu kada berwasilah kalau rugi kena. Ruginya apa? Kita dinding lawasan. Pasangan di rohani kalau kada nyampe. Yang kedua kalau amalan tidak bisa jadi dinding lawasan. Kita disuruh berusaha berikhtiar supaya dia jangan tending melalui ilmu. Ilmu apa? Di peninggalannya sesama sudah. Satu-satunya peninggalan sesama nangkat. Ini kan nikah sana. Nah, kan itu penyampaian. Termasuk Syekh Abdul Samad Palembang. Termasuk Syekh Abdul Wahab Bugis nih. Setelah di Mekah 30 tahun nanti. Bukan gampang, paling banyak. Kan berangkat ke Madinah. Berguru lawan Syekh Saman Ahmad Dhani. Kan tidak diajarkan oleh Syekh Saman mengenai tentang panah kemarin. Panah bilakal. Sifat panah pesempit sampai panah sampai ke makam bakok lawan bakok ulba. Diakhiri dengan masalah hadis Nur. Dengan jalan Nur Muhammad. Ini menyimpul 4 pasal dahulu. Jadi ada lagi musadatul apa, musadatul sifat, musadatul asma, musadatul jat, ada lagi panah pilapal, ada lagi panah sifat, ada lagi panah asma, ada lagi panah pijat. Simpul di Muhammad di martabat wahdah. Nah, ini rasakan dari Muhammad karena simpul di sini, kada makanya jagur simpul musahadah Nur Muhammad, pandang diri Muhammad. Lebih abdal dari musadatul apa, lebih abdal daripada musadatul sifat. Lebih abdal daripada musyarat bijat. Asma adalah hanya lebih abdal daripada musyarat bijat. Lebih abdal daripada zikir salawat maka ada suara. Bersumpul talikan memakai pendapat ulama musyarat. Tapi jangan disalahkan. Pandang. Kalau melakukan wa'bud rabbaka hatta gunakan keyakinan yang Tuhan berikan. Kalau menurut Nabi idraku bijuk. Gunakan perasaan yang Tuhan berikan. Yakin mo untuk najar gudajan rasakan demi sana. Dani najar gudajan tiba-tiba karajinan bakaran guna Muhammad aja menurut tahunya lah. Itu istilah bahasa sini. Nang sunyi jadi damai. Karena kayak nion Muhammadnya asalnya dikeluarkan dari alam hakikat tengah ke alam syariat diandak jadi Nabi Adam. Nabi Adam melihat pertama kemuliaannya, nah kedua kelebihannya lalu dapat derajatnya Nabi Adam dikembalikan Tuhan ke hadapan Nabi Adam, mendapat makom Nabi Adam, kedudukan di situ. Nah, dianggaplah sebagai bapak jasmani. Nah, habis sudah aja nyambung nih, karena kalau terbaca lah. Kas mana pelan tadi?
nomor berapa tadi? Ya. Nah, dikeluarkan Nur Muhammad dari dinding. Dinding ya alam semesta dinding bercahaya dan Muhammad ke masjid dan ke maghrib seperti lampu di malam yang gelap. Summa khalaqallahu Adamin, ciptakan Nabi Adam di bumi. Allah letakkan itu Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalam sampai kan Nabi Adam lah, dan berpindah kepada Nabi Sis, berpindah pula dengan yang suci kepada yang baik, dari yang baik kepada yang suci. Ini arti daripada hadis sumur lah. Akhirnya sampailah ke surga Abdullah, ayahku. Dari ayahku melimpah kepada Aminah ibuku. Dilahirkanlah aku dan Nabi ke alam dunia. Allah jadikan aku penghulu dari para nabi dan dari para rasul dan nabi yang terakhirlah. Diutus aku untuk jadi rahmat. Diberi nama aku setelah dilahirkan dengan Muhammad. Jadi diri Nabi itu sebenarnya sama dengan kita. Muhammad juga asal. Cuma dilahirkan Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi diberi nama dengan, nah ini Muhammad akhirin. Muhammad awalnya yang sebelum ada semesta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad awalin. Kenapa awalin? Karena awal. Supaya kita juga kembali ke awalin, ke awal. Awalin itu kan jamak tuh. Itu bahasa orang-orang kafir. Kemudian fil akhirin dan itu kan jamak cakap fil akhir. Misalnya Muhammad ini, Pak, fil akhir kan. Kenapa akhir? Kita sekarang bisa. Hubungkanlah Nabi kan, akhir itu jamak siapapun bisa hubungkan. Jadi kalau Nabi ingin mendapat kemuliaan kan itu tuh. Hanya pikul di waktu wahinnya. Ini mengatakan ini bayan nyaranya. Muhammad itu ada pikul di waktu pada setiap waktu. Wahin setiap masa. Kalau waktu sudah hidup aja pun sekarang. Ya kan, ini jalan orang untuk mendapatkan derajat dan makom ati sayyidana Muhammad dan wasilata wal fadilata wa syarafa wa darajata wal maqam al mahmud allazi wa Tuhan tidak akan menjalani jadinya asal sesuai dengan hadis yang terbaca lagi. Di sana tahu baca aja kan, belajar ilmu kayak mana mendapat derajat manapun di jangan. Habis sudahlah. Setelah itu nah diberi nama aku dan Nabi daripada dengan Muhammad. Begitulah Jabir pertama Allah jadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya tuh. An Abdul Razak bin Juraid qala akhbarana Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhum qala ya Jabir qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni awali syai'in qabla asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri aymin ilmi wa qudrati wa iradati ta'ala wa qulhu min la tabid. Dari sanad yang masyhur dari Sayyidina Abdul Razak dari Ibnu Juraid memberikan kabar Amr bin Dinar dari Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, kepada Rasul, Rasulullah demi ayahku dan ibuku berikan tahu kepada hamba dari yang mula-mula sesuatu yang Allah jadikan. Sebelum Allah jadikan sesuatu, Nabi bersabda, "Hai Jabir, yang pertama kali Allah jadikan, sebelum Allah jadikan segala sesuatu adalah nur nabimu atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan itu Nur Muhammad dari nur zat Allah Subhanahu wa taala, dari kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini disalah Zadul Muttaqin. Ini adalah dua masalah. Ini ada dua masalah. Pertama masalah kata kita. Ini mengarang hakikat tauhid, ini mengarangnya nanti. Ini Dharma alim sekolah tauhid. Ini tauhid ini. Ini tauhid lah.
Ada hakikat tauhid yang kedua, hakikat tauhid, ini hakikat tauhid ngaranna. Kalau tauhid kan mengenai sifat yang wajib dan yang mustahil atau harus bagi Tuhan dan bagi Nabi kan, tauhid ngaranna. Hakikat tauhid sebenarnya bahwa orang yang bertauhid, orang yang menghubungkan dirinya lawan diri Tuhan, lawan diri hakikat tauhid ini maka diri ngarannya hakikat tauhid dari malik. Sebenar-benar orang yang bertauhid bahwa dirinya kan ada tindik dan ini yang diri diri Nabi. Hakikat tauhid ini yang mendapatkan derajat wal maqam. Kalau tauhid ini kan hanya sekadar Tuhan mengisahkan Allahul ladzi khalaqas samawati, Tuhan yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi kan, bahwa ala kulli syai'in qadir, Tuhan yang kuasa kan, Samiul Basir, melihat. Tuhan tidak ada perintah kita untuk usaha dan sifat pada. Hanya Tuhan berikan tahu. Nang diperintah Tuhan mengingat Allah dengan berwah. Ini malah Quran. Tadi menurut makna tauhid. Bedakan pendapat lawan Quran hadis. Baik kita kembali ke hadis Quran. Untuk apa? Supaya jangan terdinding diri kayak itu nih. Ini yang anu minu kama aman supaya. Kamu jangan beriman seperti iman orang yang bodoh. Percaya, tinggal percaya. Berusaha itu apa supaya dini, jangan tadinya orang Nabi kalau ingin sempurna diri. Jangan-jangan kada dihancur. Nah itu hikmahnya. Apa ulat kedua ini mangga main ikut. Habis segala. Nah ini dimaksud. Jadi pertama masalah ketauhidan. Dan masalah panah dan bako. Atau masalah ma'rifat. Ini yang berkaitan dengan ketauhidan. Masalah panah dan bako dan masalah ma'rifat. Ini masalah ketauhidan. Kedua masalah Nur Muhammad yang hadis sunnah yang kita baca nih. Atau masalah hakikat. Ini masalah sebenar-benar diri. Bahwa diri pada hakikat ada mohon diri Tuhan, diri Nabi. Caranya menurut saya sama yang panah istiqoroh. Ini salah satu yang diwariskan oleh si teman pertama waktu saya Muhammad Asad ke Madinah. Itu membuat si Muhammad Asad kasap. Kalau kasap kan datang saya Muhammad Asad ke Indonesia nih. Singgahlah di Demak. Waktu beliau ingin sembahyang, lihatkan Tuhan. Kiblatnya ini berpamil dari Mesir Haram. Diberitahu oleh si Muhammad Hasan kepada jemaah di Demak. Orang kan percaya nih. Tapi untuk membuktikan kebenaran, dibawa si Muhammad Hasan ke laut. Jadi dia orang-orang di Demak berapa dalam laut. Sekian mil, diukur pas. Nah sadar ya. Nah jadi Nawali sebenarnya si Muhammad Hasan di mana dapat izin sampai kasap dari didikan saya sama nama dari itu. Kita ini kan kada mendalami bujur kesahnya aja barangnya aja sekesah sama makan sambilan daripada kada sama sekali ya lah. Anak bujur itu berkumpul harus ya. Jangan buang dunia dulu. Habis kalau kata kayak itu kan. Saya sanggup aku lu jalus apa aku kan nak tuhay kan. Dapat tahu sudah kada bagawi jual lagi. Anak bagawi kada kawa jual lagi. Pada bukrinanya aku sudah mulai untuk mendapatkan barisan itu nih. Maka itu caranya. Nah, ini nah. Mana tadi itu? Di masalah ketauhidan, masalah panah dan bakolah atau masalah ma'rifat. Kedua masalah Nur Muhammad SAW atau masalah hakikat. Ini haranya ini namanya dikatakan hakikat ini. Hakikat ini pertama hakikatul asya. Hakikatul asya. Sebenar sesuatu, mengarang sesuatu, langit dan bumi dan barang antara keduanya. Sebenar sesuatu minuri Muhammadin. Itu nah. Jadi Syekh Abdul Wahab Sa'lani rahimahullah. Syekh Abdul Wahab Sa'lani mengarang kitab Fathul Dunia. Di bawah Ustaz Jalani, waktu di puntennya kan lagi nak di punten datang belajar. Di jamnya sampai ini nak diberikan. Ustaz Jalani, macam wadah di mutar pajan.
Kotaknya mana kita takut dulu ya. Di Mekah dulu, astagfirullah. Di situ disebutkan ini nah, wal alamu ya, asbihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan hadis kami nah. Aku ini kan dari peneliti banget pak. Masaknya aja aku ambil dari belajar malam seperti hadis-hadis kan untuk baca lagi. Sudah juga belajar. Saya sudah hari sudah juga lah. Jadi kan karena di situ kan ada salah satu pembicaraan dapat ini lah kontak kaji lagi untuk ambil kesimpulan aja supaya jangan berkembang pikiran. Jadi di dalam kitab Fathul Minan karangan si Abu Habsani ujar beliau wal alam alam bi asrihi artinya bidami semuanya min nuri Muhammad daripada nur alam itu terbagi kedua satu alam sagir. Nah ini alam sagir bahasanya dalam bari sagir. Yang kedua alam. Nah, alam sagir ini ya langit dan salah. Alam sagir ini ya diri kita. Jasmani rohani itu sagir. Yang kedua alam kabir. Alam yang besar ya alam semesta. Semuanya daripada nur. Nah di sini tadi ada terbaca kita minnya tadi nah mana nah. Ada tadi mana. Nah ini nah nang di hadis Abdul Razak tadi lah ada di situ nah penahan kauluhu ya perkataan Nabi sabda Nabi nang minuri Muhammadin tenah. Nah, di sini katakan minna lil ibtida tuh salah tuh lam tuh lil ibtida al ibtida lil ibtida minnya nah minnya tuh nah dari minnya itu bukan milik tabid. Kalau milik tabid dari kan artinya kalau minnal ibtida mula diri Nur Muhammad. Jadi kayak apa contoh? Kalau dikatakan milik tabid nih, rambut kita panjang lah. Tapi rambutnya masuk di kita juga. Kita gunting nih. Kalau diri Nur Muhammad dari ujung kepala, dari ujung janang sampai ujung kaki jasmani rohani kan, apapun ada pada kita. Kan Al-Quran menerangkan ada tahi, ada kami kan. Tapi hukumnya pada syarat bukan najis. Mana ayatnya? Yakhruju min baini farasin wadamin labanan khalisan sa'igan bisari. Keluar. Yakhruju itu keluar. Min baini farasin dari tahi, faras tahi. Wadamin darah. Dalam syarat tahi hukumnya darah pun najis. Kenapa kami termasuk najis itu kan najisnya keluar dari dubur kan dubur muka belakang kan tahi lawan disebut satu tapi masuk bol kayak itu belajarnya tuh nah keluar dari percampuran tahi lawan darah labanan saigon itu sedap disaribin bagian najis lah Allah sedap bagian minum. Nah, itu yang dimaksud apa? Nah, bermula kata hutan dan fana serta masalah bakot demikian juga masalah Nur Muhammad dan masalah hakikat adalah semua itu masalah keimanan dan keyakinan, masalah perasaan dan pandangan. Jadi kadang-kadang baca berani aja masalah keyakinan bahwa perasaan masalah cuma kalau menurut Al-Quran hanya gunakan keyakinan lawan perasaan yang Tuhan berikan. Disuruh malin, jangan sampaikan, merdekakan. Siapa yang rajin, siapa yang tunggu, ini yang dapat. Ini mbak, ini juga beberapa proposal juga. Kira-kira sampai di sini lah, karena kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله